Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Mau lari dari pertanyaan itu. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Kalau kita pakai ayat teman-teman, kita jadikan dia mainan kita. Bentar. Surat Yusuf ayat 23. Dapat lawan kan? Berupanya Edis penyembah manusia yang ketujuh. Enggak apa-apa, memang salah. Di dalam Al-Quran aja Allah menyuruh nyembah manusia gimana? Siap-siap nanti pertanyaanku kasih balik ya. Baik. Kita kasih tunjuk. Di dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf itu bertuhankan manusia. Gimana? Dia mempermasalahkan menyembah manusia. Di Quran aja menyembah manusia. Gimana? Baca ya. Baca ya. Baik. Di sini ada kata-kata innahu rabbi ya. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-23. Pemilik. Bentar, sabar. Pemilik Yusuf, kuda. Pemilik rumah. 23. Pemilik tanah. Rob itu bahasa Arabnya pemilik, penguasa. Saya balikin dulu kamera saya. Kamera saya. Pemilik, penguasa, pemimpin. Baik, kita tampilkan di kamera kita ya, surat Yusuf ayat 23. Di sini ada kata-kata innahu rabbi, betul? Rob, ya udah terjemahan terus. Berarti robnya Nabi Yusuf manusia enggak? Alah sudah lah, aku bilang itu pemimpin, pemilik. Saya tanya, robnya Nabi Yusuf manusia atau tidak? Rob itu bahasa Arabnya pemilik. Saya tanya bukan itu, jangan gelagapan. Saya tanya. Jawab pertanyaan saya. Robnya Nabi Yusuf manusia, iya atau salah? Robnya Nabi Yusuf, Rob itu kata sebut. Macet. Pertanyaan saya simpel. Gun Saleh, robnya Nabi Yusuf adalah manusia, betul? Kok Rob itu kata sebut, Edis? Saya nggak tanya Rob itu kata sebut kata apa. Robnya Nabi Yusuf manusia, betul atau salah? Iya, dia menyebutkan. Ya, oke, sebutkan ya. Kenapa kok jadi anu begini? Kenapa jadi kejang-kejang? Rob itu pemilik, penguasa. Iya. Robnya Nabi Yusuf manusia atau bukan? Iya, apa pertanyaannya dari situ? Pertanyaan saya, robnya Nabi Yusuf manusia, betul atau salah? Kok robnya Nabi Yusuf? Rob itu kata sebut. Oke, di sini, ini bacanya apa? Rabbi Yusuf, robnya Nabi Yusuf. Siapa robnya Nabi Yusuf di sini? Dia pemilik. Siapa robnya Nabi Yusuf di sini? Robnya, aku bilang Rob itu kata tunjuk bagi orang pemilik, penguasa. Gun Saleh, kamu mempermasalahkan saya bahwa Tuhan saya manusia. Udah baca terjemahannya terus. Baca terjemahannya. Oke, sekarang di sini robnya Nabi Yusuf manusia bukan? Udah, jangan terguncang. Malu dilihat sama penontonmu. Udah baca terjemahannya. Macet dia. Coba pertanyaan saya simpel. Kalau kamu nggak mau jawab ini, berarti kita sudah selesai. Nggak usah kita lanjutin. Apa? Innahu Robbi. Iya, sesungguhnya Robku. Kok Robku? Rob itu pemilik. Iya, pemilik. Robnya Nabi Yusuf siapa di sini? Adis, biar paham anak-anak. Ya, robnya Nabi Yusuf siapa di sini? Kenapa ada terjemahannya di bawah? Kenapa? Udah kalau di sana. Jawab kok nggak jawab. Ditanya itu kalau langsung macet. Kenapa kamu mempermasalahkan saya kalau rob saya manusia, sedangkan di dalam Al-Quran robnya Yusuf manusia? Yang kamu permasalahkan itu kalau robnya mayat. Nih, saya kasih tunjuk. Kalau rob kita Yesus manusia, dia hidup. Pantas dia menjadi rob kita karena dia memiliki kuasa di surga dan di bumi. Lalu bagaimana dengan robnya orang Islam? Apakah robnya orang Islam itu manusia juga? Saya tunjuk sama kalian. Nih, biar kalian lihat nih orang-orang Islam. Jangan kalian pikir saya diskusi baru kemarin sore. Dengarkan ini baik-baik. Salam. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Kamu mempermasalahkan saya, rob saya adalah manusia.
Sementara kamu tidak sengaja, Rob kamu manusia bahkan orang mati. Gimana Anda? Kok kamu ruwet kamu mempermasalahkan Yesus sebagai kurios saya? Kurios itu di dalam terjemahan bahasa Arabnya itu Rob. Di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Lord. Di dalam bahasa Indonesianya Tuhan atau Tuan. Di dalam bahasa Jawanya Gusti. Nggak masalah Gusti saya, Lord saya, my Lord. Gusti, Gusti saya, kurios saya, Tuan atau Tuhan saya, manusia nggak masalah. Yang kamu permasalahkan Gusti, Robnya atau Lordnya orang Islam, namanya Muhammad, mayat dalam kubur. Heran nih sama kalian ini. Sungguh nekat yang nekat. Ayo silakan. Muslim-muslim kalau kalian mau pakai standar yang sama, ya kita pakai apa namanya ukuran yang kamu pakaikan ke saya pakaikan ke kamu. Ayo. Allah itu Rob kalian itu. Dan di sini innahu Rabbi kata Yusuf, manusia. Ayo, silakan. Kita diskusi dengan baik. Kita kasih naik ada Gilang Sawon Anggara. Yo, Gilang Sawon Anggara. Ya, selamat malam Gilang. Nyalakan kamera Anda. Halo Gilang. Macet. Ya. Oke, silakan muslim-muslim lain ya. Kita kasih naik. Nampak-nampaknya belum kelihatan ini ya. Muslim-muslimnya. Kita iklan dulu saja ya. Ya, sekali lagi teman-teman. Pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Terima kasih teman-teman telah mendukung, telah mensupport saya Edis TV. Baik melalui like, share, ataupun memfollow akun saya. Ya, dengan dukungan dari teman-teman sekalian, maka channel ini tetap terus berjalan. Pastikan teman-teman telah memfollow akun yang asli ya, karena banyak di luaran sana akun-akun yang palsu. Jika kalian melihat Edis TV, lihat apakah kalian sedang menonton di channel yang asli atau di channel orang lain. Boleh-boleh saja teman-teman menonton di channel orang lain manapun boleh-boleh saja. Yang penting jangan nanti teman-teman di-inbox oleh orang yang mengaku Edis TV. Nama akunnya Edis TV padahal bukan saya yang sesungguhnya. Seperti itu. Nah teman-teman, kita juga, saya juga ya ada program untuk pendirian rumah apologet. Nah kenapa kita perlu rumah apologet teman-teman? Karena kita ini tidak bisa berapologet dari Konoha. Kalau kita seperti ini di Konoha, dijemput sama polisi kita. Karena cuman orang Islam saja yang boleh bahas agama Kristen. Kalau orang Kristen bahas agama Islam, itu nanti dipenjara karena penistaan agama. Itulah teman-teman, makanya kita perlu mendirikan rumah apologet di sini. Nah, kepada teman-teman yang tergerak hati, yang punya berkat berlebih, ingin mensupport bersama-sama membangun rumah apologet di sini, teman-teman bisa mensupport saya dengan cara teman-teman bisa support di sini. Nih, saya kasih backgroundnya. Hati-hati teman-teman dengan orang-orang yang mengatasnamakan saya padahal bukan ya. Jadi kalau teman-teman benar-benar mau support, teman-teman mau tahu supportnya sampai ke saya atau sampai ke tangan penipu, teman-teman lihat ini. Kalau teman-teman mau melakukan yang namanya support, harus muncul nama saya. Kalau nama saya tidak muncul, berarti teman-teman sedang ditipu oleh orang yang mengaku-ngaku Edis TV. Ya, pastikan kalau teman-teman ingin mensupport untuk pendirian rumah apologet, berkolekte, teman-teman supportnya di sini ya. Silakan tangkap layarnya, screenshot. Kita harapkan teman-teman kita punya tempatnya itu tidak jauh dari bandara ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau main ke sini, itu akan lebih mudah bagi saya menjemput dan teman-teman bisa mampir, kita bercengkrama, kita bisa membahas visi misi kita ke depan. Seperti itu ya teman-teman ya. Silakan tangkap layarnya. Bagi muslim-muslim yang kejang, suruh, mengatakan saya botol dan lain sebagainya, ajukan permintaan naik. Kan sudah saya bilang. Buktikan bahwa saya melakukan fitnah. Yuk, silakan. Iya. Kenapa Anda berkejang ria di kolom komentar? Kenapa Anda tidak mengajukan permintaan naik dan membuktikan bahwa saya seorang botol? Ya. Kita kasih naik ada Bang Rudi.
Ya, silakan Bang Rudi. Muslim, Bang. Macet. Kita kasih turun ya. Kalau macet kita kasih turun. Nih teman-teman ya, di mana teman-teman nih? Biar teman-teman saya kasih tahu. Nih ya teman-teman ya. Ini gambaran kira-kira tempat nanti markas apologet kita itu kayak gini. Nah udah kelihatan fotonya kan? Nah ya kan? Ini gambarannya saja teman-teman ya. Nah jadi teman-teman bisa nanti Anda kita ngumpul-ngumpul lah, nongki-nongki, nongkrong-nongkrong begitu ya. Kita bercengkrama, kita bikin-bikin podcast, kita bikin-bikin serial tanya jawab, membahas Islam, membahas Kristen gitu. Seperti orang-orang Islam yang membahas Kristen. Jadi orang Islam itu sudah terlalu senang bahasin Kristen. Walaupun mereka fitnah ya. Ketika Donditan, Irina Handono, Yahya Waloni, Zakir Naik membahas Kristen, atau Ari Untung dengan Zuma berhaluria membahas Kristen, kita buat podcast yang serupa. Tanpa kita seperti mereka. Jangan kita sampai memfitnah, menyebarkan kabar bohong seperti orang-orang Islam yang menyebarkan kabar bohong. Karena dalam agama Islam itu boleh berbohong ketika menghadapi musuh atau dalam sebuah peperangan. Islam tuh boleh bohong kalau ngadepin musuh, namanya takiyah. Gitu. Harganya berapa? Jangan nanyain harga. Kamu saja support saja nggak pernah. Itu kita pikul bersama. Kita pikul bersama teman-teman. Ya. Kalau ada yang begitu ada. Bang, berapa harganya ini? Seperak pun nggak ada di sini. Ada begitu. Saya dari India bang. Nanti akan saya support. Seperak aja. Tapi udah biasa saya kayak begitu-gitu. Udah biasa. Gitu. Kalau orang mau support itu biasanya dia support gitu aja. Dia nggak banyak omong begitu. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Alun. Ya, silakan Alun. Ya, Alun silakan nyalakan kamera Anda. Halo Alun. Halo, selamat malam Abang Edis. Selamat malam Bang Alun. Silakan Bang Alun. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Anda Muslim kan ya? Ya, saya Muslim. Sudah pernah naik sini kok. Jadi ya, begini, silakan. Apa Bang pertanyaan Anda? Jadi begini, jadi pertanyaan saya begini Bang Edis. Apakah dunia ini diciptakan oleh seorang manusia? Apakah dunia ini diciptakan oleh seorang manusia? Tentu tidak. Oh, berarti Tuhan itu bukan manusia Bang Edis ya? Berarti Tuhan itu kan bukan manusia. Kalau bukan manusia yang menciptakan bumi ini, berarti Tuhan itu bukan manusia. Betul lah. Bukan. Bahasa Indonesia dulu yang bagus Bang. Berarti bukan. Baik. Jadi begini ya, saya jelaskan dulu tentang kekristenan. Jadi Yesus ya, kita kalau bicara tentang Yesus, bicara Yesus setelah menjadi manusia dan sebelum menjadi manusia. Ya, kalau kita berbicara mengenai Yesus sebelum menjadi manusia, Yesus itu adalah Sang Dafar atau Sang Firman yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya menurut agama kami. Nah, lalu kemudian Sang Firman itu menjadi daging, menjadi manusia. Nah, Firman ini menambahkan kodrat manusia. Sebelumnya tidak ada manusia yang kodrat manusia ini sebelumnya tidak ada. Tetapi ketika dilahirkan dia ada. Nah, kalau pertanyaan Anda, apakah Yesus yang kamu katakan Yesus di situ merujuk kepada daging, tidak menciptakan memang. Bahkan Yesus yang daging, yang manusia itu baru ada ketika dilahirkan. Tapi kalau kita berbicara Yesus sebelum dia menjadi manusia, dia adalah Sang Firman. Itu dogma atau iman kami. Silakan pertanyaan selanjutnya. Jangan dibisukan. Berarti Abang Edis pun mengakui bahwa dunia ini tidak, ya berarti Abang Edis pun mengakui bahwa dunia ini tidak diciptakan oleh seorang manusia, sementara Abang Edis menuhankan seorang manusia. Menuhankan seorang manusia. Itu bagaimana Abang Edis? Ini lagu lagu. Mengapa kau tuhankan manusia? Baik. Kenapa saya menuhankan manusia? Baik. Karena saya diperintahkan oleh Bapa di sorga untuk menuhankan Yesus. Menuhankan Yesus itu bagian daripada menuhankan Bapa di sorga. Saya nggak bisa menuhankan Bapa di sorga tanpa menuhankan Yesus.
Paham nggak Anda dengan bahasa Berarti saya? Abang Anda Edis nggak paham. menuhankan Yesus, tetapi Abang Edis mengakui bahwa bukan Yesus yang... Ya, saya paham. Artinya begini, Abang Edis menuhankan Yesus, tetapi Abang Edis mengakui bahwa Yesus bukan pencipta langit dan bumi. Kemanusiaan Satu Yesus saya tidak tangkap menciptakan situ. langit dan bumi. Kemudian yang kedua... Ya, Tapi kalau itu Anda saya berbicara tangkap. Yesus sebagai Kemudian yang sang kedua firman, begini, Yesus pun... kalau Anda berbicara Yesus sebagai sang Ya, firman, siap. sebelum menjadi manusia, Yesus menjadikan langit dan bumi. Maksudnya Yesus itu sang firman, bukan tubuh kemanusiaannya. Ya, Kalau ya. Anda masih kurang paham ya, Siap. selamat Jadi menikmati. begini, Abang Makanya Edis, Anda yang masih kedua. Islam. Ya kan? Oke, begini Abang Edis, makanya yang kedua begini. Yesus kan berdoa di dalam perjanjian baru. Yesus Satu-satu berdoa, dulu, "Aku bersyukur satu-satu. kepada Bapa di Satu-satu. langit dan bumi." Kenapa kamu menuhankan manusia Sudah, gitu? itu sudah selesai, anggaplah sudah selesai Abang Edis. Kamu saya tanya balik dulu. Ya kan tadi sudah dijawab Abang Edis kan. Ya, kamu bersedia nggak ditanya balik tentang agama Islam yang menuhankan mayatnya Muhammad? Gimana? Siap? Men, Ya, tetap masih masuk ke pertanyaan kedua Abang Edis, nanti baru. Tenang. Iya, Bang Edis, coba. Kamu bilang, Coba. kenapa kamu panik kalau ditanya agama kamu? Kenapa? Kamu panik ditanya Ya kan agama kamu? satu-satu Abang Edis, kan tadi kan pertanyaan yang pertama. Ya, Kamu tidak sudah panik, Abang mengajukan Edis, tapi kepada kan saya dua punya pertanyaan. nanti baru Tenang. Alun, coba kamu tarik nafas dulu. Hembuskan. Nah, kalau sudah tenang, dengarkan saya. Ya, Dengarkan. silakan. Kamu mempermasalahkan saya menuhankan Yesus yang manusia, betul? Jangan kamu bisukan mikrofonmu. Ya. Kenapa Ya, kamu satu bisu-bisukan masalah itu. mikrofonmu? Ya kan supaya satu-satu ngomong supaya kan tidak saling potong-potong terus supaya Baik. jelas dot mengerti. Oke, begitu, Bang. kenapa kamu tidak mempermasalahkan umat Islam yang mempertuhankan mayatnya Muhammad? Nah, silakan. Iya, kalau masalah umat Islam bersalawat kepada Muhammad itu memberikan pujian. Di mana coba Bang Edis tunjukkan data umat Islam berdoa kepada Rasulullah, wahai Rasulullah. Oke, berilah jadi Anda kami dalam hidayah. sholat begini Itu enggak? artinya kepada Ya Rasulullah, ya Muhammad. Anda begitu-begitu enggak kepada Muhammad? Iya, tidak ada umat Islam yang mengatakan bahwa ya Aduh, Muhammad Dit. berilah kami hidayah. Ya, Ini orang Islam nih kalau Bang Edis ditanya tunjukkan. muter. Wiu. Ya oke, Bang Edis, saya bingung lagi yang kedua. Coba dulu. Yang saya tanya, yang kedua ini begini ya, Bang Edis. ketika kami berseru-seru, ya Yesus, dengarkanlah kami, ya Yesus, kau bilanglah, kenapa kau tuhankan manusia? Kenapa kau berseru-seru berdoa kepada manusia? Sementara kau umat Islam melakukan hal yang sama. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Muhammadku, dengarlah Itu benar, Bang seruanku. Kau jangan ngomong dulu kalau saya ngomong, biar kau dengar. Ya, jadi begini Ketika Bang Edis, umat masalah muslim salawat itu berseru-seru artinya- kepada Muhammad, ketika umat muslim meminta-minta kepada Muhammad, kenapa kau tidak ngaku bahwa kau mempertuhan Muhammad, berdoa kepada Muhammad? Ya begini ya Bang Edis. Jadi arti daripada salawat itu Bang Edis Saya nggak harus ngomong, mengerti dulu, ya kita Allah. nggak bahas masalah solawat. Kita membahas Kan bersalawat. mengenai orang-orang Kristen kami, orang-orang Kristen di gereja. Berseru-seru kepada Yesus, betul? Iya betul, berdoa kepada Yesus. Memanggil-manggil nama Yesus, betul? Bukan cuma memanggil tetapi berdoa. Iya, berdoa. Doa itu bahasa apa sih? Doa itu kan memohon sesuatu kepada Tuhan, sementara Anda memohon kepada Yesus bukan Tuhan seorang manusia, makanya susah. Yang saya tanya, Oke, Bang Edis. definisi doa itu apa? Doa itu bahasa apa sih? Nah, jadi doa itu artinya memohon kepada sang pencipta. Tuhan itu namanya doa. Ya kalau arti Anda doa bisa itu nggak dari bahasa bedain mana? doa dengan doa kepada sang pencipta? Bisa nggak bedain itu? Doa kepada manusia. Jadi begini Bang Edis, sudah Ya, dilarang kamu bisa doa. nggak membedakan definisi meminta dengan definisi meminta kepada sang pencipta? Bisa nggak membedakan dua itu? Oke, bisa. Oke, Bang Edis. saya tanya, Jadi apa kalau definisi meminta doa? itu meminta kepada. Doa itu memohon kepada sang pencipta, tidak bisa disematkan doa kepada memohon manusia. kepada. Itu menurut para nabi kok. Bang. Ya, di bawah sana. Jadi oke. Tidur dulu di bawah sana. Tidur Sabar di bawah dulu. sana. Kita naikkan yang waras-waras saja, teman-teman. Kalau nggak waras, kita nanti tambah bodreknya, tambah dekolgetnya. Ditanya definisi doa, artinya minta kepada sang pencipta. Berarti kalau doa kepada patung, berarti doa kepada sang pencipta. Kamu tahu nggak
bedanya meminta kepada Rudi dan meminta. Kalau meminta artinya bisa kepada siapapun itu. Bisa Rudi, bisa Joko, bisa Budi. Anda definisi doa aja Anda nggak tahu gimana. Doa itu bahasa Arab, tapi kita serap jadi bahasa Indonesia. Artinya memohon, meminta. Ketika kamu berseru kepada Muhammad, ya Rasulullah, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kamu berdoa, Peyang. Gimana sih kalian ini? Ada-ada saja. Jangan berstandar ganda lah kalian ini, Muslim. Silakan. Gun Saleh, nyalakan kameramu. Kita bahas tadi mengenai Robi. Kalau muter-muter kau jangan ke sini. Nyalakan dulu kameramu, Gus, Gun, ya. Gun Soleh. Di mananya kau nggak paham? Di mananya nggak paham? Kan aku jelaskan tadi. Gini, kamu bisa nggak tenang dulu? Tenang gitu kalau diskusi, bisa tenang nggak? Bukan, kau udah tergoncang nih. Kan? Nggak bisa tenang kan? Bisa ya, tenang? Lanjut. Bisa tenang nggak? Bisa, lanjut. Oke. Di dalam surat Yusuf, ayat yang ke-23, Nabi Yusuf di situ berkata, Innahu Robbi. Betul? Ya jadi apa poinnya? Betul atau salah? Ya poinnya apa kok pula tanya salah benar? Poinnya apa? Di ayat orang saya tanya betul atau salah saja kamu nggak bisa jawab. Betul. Apa ini kau tanya di ayat itu? Kenapa kamu marah-marah? Betul atau salah dia bilang begitu? Kan ayatnya berbunyi itu. Jadi apa masalahnya? Sekarang apa ini kau tanya? Baik. Kata Robbi itu ditujukan kepada siapa? Kalau aku juga bisa pemilik rumah. Saya nggak tanya kamu. Robbi di situ ditujukan kepada siapa? Salah jawabanku. Yang kayak gini kamu mau diskusi dengan saya. Tahu tanya Rob itu apa artinya? Saya nggak tanya Rob itu apa. Jadi apa juga? Apa pertanyaan? Yang saya tanya ketika Yusuf berkata Innahu Robbi ditujukan kepada siapa? Yang ditujukan kepada, terus baca ayatnya. Apa pula itu? Ditujukan kepada siapa itu Innahu Robbi? Iya baca semua, buka ayatnya. Udah gila aku lihat kau. Betul udah gila. Udah, kau di bawah sana. Ngapain kau di sini? Ditanya ditujukan kepada siapa kau langsung meninggal. Ya silakan. Kita kalau mengerti bahasa aslinya, pengertian yang sesungguhnya, kita nggak debat kusir loh. Nggak debat kusir kita. Umat Islam itu mempertuhankan Muhammad juga. Menjadikan Muhammad sebagai Robnya. Umat Islam juga menjadikan Allah sebagai Robnya. Terus kenapa kau permasalahkan saya yang menjadikan Yesus dan Bapa sebagai Rob kami? Orang kamu saja menjadikan Muhammad dan Allah sebagai Robmu. Kamu itu bengak, tahu nggak? Yang menyebabkan kamu bengak karena kamu tidak mengerti pengertian sebuah kata. Ada-ada saja. Ya silakan. Coba Islam yang waras coba. Abdul Somad kalau naik ke sini, iris kuping saya kalau Abdul Somad tidak mengiyakan omongan saya. Kalau Abdul Somad naik sini. Pegang omongan saya. Sempat Abdul Somad, Adi Hidayat, kemudian Tasik Ngaji naik ke sini, dia tidak mengiyakan omongan saya terjun dari Monas. Ya, ayo silakan. Saya pengen ada satu orang Islam yang mengerti agama Islam untuk membahas ini dengan sampai tuntas. Uncu PA, tahu Uncu PA yang kalian bangga-banggakan itu, mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam gimana? Cuman kalau di hadapan orang-orang awam dia gak berani ngomong itu. Karena takut nanti followersnya kabur. Iyalah. Orang Yusuf PI saja mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Gimana? Mau dengar kalian? Pengakuan Yusuf PI. Bahwa Muhammad Robnya umat Islam. Robnya umat Islam ada 2. Nih dengerin. Untuk Edis bahwa PI mengakui 2 Rob ya. Untuk Edis. Bukan untuk semuanya. Lain halnya saya menyampaikan di forum ceramah, forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya, bahwa di Islam ada 2 rob ya, baru itu untuk konsumsi publik atau untuk umat Islam. Yusuf PI itu sudah mengakui robnya umat Islam 2. Gimana? Oke, kita kasih naik ada Victor. Victor, oi. Silakan nyalakan kamera Anda. Islam Bang?
Halo? Oke, baik ya. Kalau grogi jangan naik teman-teman ya. Pastikan kalau kalian naik persiapan dulu mental ya kan. Kejiwaan kalian. Karena kalau kalian nggak kuat-kuat mental nanti nggak tidur kalian semalaman. Ya. Ini sudah mau jam berapa ini? Sudah mau jam 11 malam loh ini ya. Silakan. Kita kasih naik ada Julie Backbone. Oke, kita coba naikkan Julie Backbone ya. Julie Backbone. Iya, selamat malam Bang Julie Backbone. Muslim Bang? Yo malam. Bentar. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Abang Islam Bang? Islam. Apa gerangan Bang yang mau Anda sampaikan? Enggak, tadi saya lihat di katanya surat Yusuf. Apa yang tadi? Surat Yusuf ayat 23. Di situ Coba. Yusuf mengatakan innahu robbi. Innahu Rabbi. Kepada siapa itu kata-kata itu dimaksudkan oleh Yusuf? Ada terjemahan nggak Al-Quran? Aku nggak ada. Bisa dilihat. Baik. Innahu robbi ya. Kita buka surat Yusuf ayat 23. Saya balikkan ke sini ya Bang ya. Ini orang-orang Islam ini harus dididik teman-teman. Biar mereka sadar kalau Rob mereka itu ada dua. Oke, baik. Kelihatan ya di sini Bang ya. Surat Yusuf ayat 23 betul? Oke. Di sini dalam bahasa Arabnya saya perbesar biar enak kita lihat. Di sini kata innahu rabbi, betul? Oke. Ketika Yusuf berkata innahu rabbi ini, dia lagi merujuk kata rabbi ini kepada siapa? Ya Robnya lah yang pasti. Siapa Robnya dia? Ya Allah lah. Nah ini. Kata Robi ini ditujukan kepada seseorang yang bernama suaminya Zulaika. Itu siapa namanya? Abdul Aziz begitu kalau orang Islam bilang. Kalau di dalam Kristen itu Potifar begitu. Surat Yusuf berapa tadi? Biar di Yusuf 23. Surat Yusuf ayat 23. Nah, coba cari di situ. Ya biar saya nyari. Yusuf 23. Dan perempuan yang biasa tinggal di rumahnya membuat dirinya menutup pintu kamar pada majikan kepada aku. Ada istri Bang di samping bantuin kan? Iya Bang ya, kita cek dalam tafsir Ibnu Katsir nih Bang ya, kalau nggak percaya nih ya nih. Betul nggak ini surat Yusuf ayat 23 tafsir Ibnu Katsir? Ya. Oke, nanti biar nggak dibilang saya fitnah ya Bang ya. Oke, di sini sesungguhnya, nah kata-kata Robbi ya, innahu Robbi. Sebentar, Yusuf 23. Dia dibantuin istrinya teman-teman. Surat Yusuf ayat 23. Oke nih Bang ya, kelihatannya di sini ya. Ya. Kelihatan innahu Robbi di sini? Ya. Nah, Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh, perhatikan, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Nah ini, mereka menyebut kata Rob untuk Tuan dan orang besar di kalangan mereka. Dengan kata lain, maksudnya adalah sesungguhnya suamimu. Suamimu itu Robku, adalah Tuanku. Dalam bahasa Arabnya di situ innahu Robbi. Sesungguhnya suamimu itu adalah Robku. Betul? Macet lagi. Tinggal di rumahnya, menggoda dirinya. Ya, lalu? Tuhan itu menutup pintu-pintu kamar, kan gitu. Lalu marilah mendekat padaku, Nabi Yusuf yang berkata kan. Terus? Marilah mendekat padaku. Nabi Yusuf berkata, aku berlindung pada Allah, kan gitu. Oke, aku berlindung kepada Allah. Terus sesungguhnya Tuanku. Suamimu adalah Tuanku. Tuanku itu. Oke, kata Tuanku di situ bahasa Arabnya apa? Tuhan berarti terus Allah itu memuliakan. Begini, enggak, kata Tuanku di situ dalam bahasa Arabnya apa? Apa? Kata Tuanku di situ itu kan bahasa Indonesia. Oke, itu diterjemahkan itu dari bahasa Arab yang mana? Aja niatnya, bukan Rob. Itu kan mengatasnamakan bukan Robnya. Ya, tidur dulu di bawah sana Bang. Di bawah dulu, tidur sana di bawah sana. Ya, coba kalau Islam yang waras-waras, Islam yang pernah sekolah. Ini loh, ini biar saya kasih tunjuk nih. Gak usah lah kalian sok naik terus kalian mau pinter. Nih. Ini Islam yang udah berdebat, udah jam terbangnya tinggi. Udah pendebat senior.
Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Robmu dua, Muhammad dan Allah, itu Robnya orang Islam. Herman saya dengan kalian. Sekolah dulu, belajar dulu kalian. Kalau kalian udah belajar, baru kalian naik sini. Abdul Somad kalau naik ke sini, terjun saya dari Monas kalau dia nggak mengakui omongan. Coba tanya sama Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad, itu Nabi Yusuf di dalam Al-Quran menyebut kata-kata innahu rabbi. Siapa maksudnya yang disebut dengan innahu rabbi itu? Ya suaminya Zulaika itu. Gimana sih? Herman saya dengan kalian ini. Sungguh Herman yang nyata. Ani Erik. Selamat malam Ani Erik. Ani Erik. Jangan langsung terkena serangan jantung Ani Erik. Macet lagi dia. Baik. Banyak yang naik tapi grogi teman-teman, jangan dipaksakan. Ya, silakan. Buka kacamata. Sudah saya bilang, kalau kamu merasa bahwa pernyataan saya salah, ada dua opsi. Kalau kamu dapati pernyataan saya, setelah kamu rekam omongan saya, pertama, kamu naik ke sini, bantah bahwa omongan saya itu salah. Kalau kamu seorang yang gentleman. Nah, kalau kamu seorang yang pengecut, kamu pergi ke Mabes Polri, bikin laporannya di sana. Gimana? Bosan bang, temanya itu terus. Masalahnya orang Islam temanya itu terus, gimana? Tahu nggak kalian apa yang dipermasalahkan orang Islam kepada kekristenan? Ya cuman itu. Kristen, kenapa kau tuhankan manusia? Cuman itu. Jadi temanya ya itu saja. Nah, coba kalau kau nggak percaya, kau nge-host begini, buka satu komal, suruh Islam naik tentang Kristen. Iris kuping saya kalau bukan itu pertanyaannya. Gimana ini? Memang itu tema mereka, cuman itu, nggak ada yang lain daripada itu. Sampai ada lagunya, mengapa kau tuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan? Saya baliklah kan, mengapa kau tuhankan Muhammad? Mengapa kau menuhankan dia? Orang Islam ditanya menuhankan apa? Nggak tahu dia. Nggak tahu dia menuhankan itu apa. Itu masalahnya. Di dalam Al-Quran itu ada kata-kata menuhankan itu. Mereka menjadikannya sebagai Tuhan. Mereka menjadikannya sebagai Rob. Quran lupa. Nabi Yusuf menjadikan suaminya Zulaika sebagai Robnya. Kita kasih naik ada Mamas Didin. Silakan Mamas Didin, nyalakan kamera Anda. Ya, Muslim Bang. Muslim Bang. Silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Tadi Bang itu surat Yusuf itu. Surat Yusuf ayat 23. Ya. Di situ dikatakan innahu rabbi, betul? Ya. Oke, kata innahu rabbi itu ditujukan kepada siapa? Kepada Allah. Iya, dia kan berlindung. Berarti Ibnu Katsir itu dungu berarti ya? Enggak, dia kan berlindung kepada Allah dari godaan wanita-wanita yang mengganggu Yusuf ya, itu loh. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah, begitu. Innahu rabbi, sesungguhnya Robku telah memperlakukan aku dengan baik. Nah, kata sesungguhnya Robku telah memperlakukan aku dengan baik itu, maksudnya siapa di situ? Rob itu tunjukkan pada Allah. Terus jadi siapa yang telah memperlakukan Yusuf dengan baik? Ya dia kan berlindung Bang. Mencret langsung dia. Ya. Bang, itu loh. Makanya begini, suruh Ustadz datang ke sini. Kenapa Ustadz nggak mau datang ke sini? Karena dia takut mengiyakan omongan saya. Dan ketika dia mengiyakan omongan saya, umat Islam bubar. Saya pengen itu kejujuran Bang. Di sini Yusuf berkata,
Innahu Rabbi, sesungguhnya Robku telah memperlakukan aku dengan baik. Maksudnya adalah suaminya si Zulaikha itu, suaminya si perempuan itu yang telah memperlakukan Yusuf dengan baik. Bagaimana saya mau tidur dengan kamu sementara suami kamu itu telah memperlakukan saya dengan baik? Itu maksudnya kata Yusuf. Bukan. Itu wanita itu menggoda. Ya, belajar dulu, belajar agama Islam sana. Baru nanti kesini Wanita lagi. itu menggoda Yusuf. Tuanku itu. Wahai muslim, sadarlah kalian. Ketika kalian mempermasalahkan, hei orang Karesteng, kenapa kau jadikan Yesus sebagai Robmu? Kenapa kau jadikan dia sebagai Tuhanmu? Saya balik kalian tanya, saya balik kalian muslim, kenapa kau tuhankan Muhammad? Seharusnya yang kau tuhankan Yesus, jangan Muhammad. Tidak pantas Muhammad dituhankan. Yang pantas dituhankan itu Yesus. Nah, mana? Ya, silakan. Saya masih memberi kesempatan kepada muslim-muslim yang memiliki ilmu pengetahuan. Silakan. Temanya yang lain, Bang. Masalahnya Islam kesini yang ditanya itu, Bang. Nanti disangka kita lari lagi dari pertanyaan dia. Ya, silakan. Mixagrip. Mixagrip. Minum Mixagrip. Masih ada Mixagrip ya? Halo, Mixagrip? Mixagrip nih setahu saya buat sakit kepala ya. Masih ada Mixagrip, masih ada. Setahu saya masih kecil itu, saya lihat iklannya itu. Kalau batuk minum Mixagrip, karena cocok minum Mixagrip, semuanya memang cocok minum Mixagrip. Yang suruh minum Mixagrip orang Islam. Sudah waktunya orang Islam berjamaah minum Mixagrip biar sembuh dari mengikuti Muhammad. Ayo silakan. Coba, memang bahasa saya itu agak sedikit sarkas, saya tahu itu. Tetapi ini saya lakukan supaya kalian sembuh dari ngikutin Muhammad. Kalian ini kan mengikuti Muhammad, orang yang di kuburan, mempertuhan dia, menjadikan dia sebagai Robmu. Ya silakan. Kalau kau tidak terima, sudah kubilang naik atau pergi ke Mabes Polri. Heran saya dengan kalian ini. Muslim-muslim saja yang berdebat dengan saya, pendebat-pendebat mengakui bahwa umat Islam menjadikan Muhammad sebagai Robnya. Kau yang nggak tahu apa-apa pengen protes. Victor. Halo, selamat malam Bang Edi. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Oke, bentar ya Bang ya. Ya. Oh, bentar tapi gimana ini? Oke, kita kasih naik ada Yuli. Yuli. Ya, silakan Yuli, nyalakan kamera Anda. Oke. Ya Yuli, saya mau tanya dulu nih Yuli. Ya. Bisakah biar kita ini sejajar begitu? Biar tema ini nggak hilang? Atau mau begini? Ya. Kalau begini nanti temanya ketutup gitu loh. Oke, baiklah kalau dia mau sejajar. Oke, saya sejajarin kepala biar enak dia. Oke, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Enggak, saya mau menyangkal aja dengan perkataan abang ini tadi. Oh, kita tanya dulu ya, Muslimah. Yang mengatakan kalau siapa tadi? Nabi Isa itu, Nabi Yusuf itu Tuhan yang ngomongin suaminya Innahu Rabbi tadi. Pernyataan Nabi Yusuf di dalam Al-Quran yang mengatakan Innahu Rabbi. Tidak menyanggah, saya menyanggah perkataan abang tadi. Oke, bukan pernyataan dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan Innahu Rabbi, ditujukan kepada siapa itu? Memang dituju Innahu Rabbi itu dia kan berkata, saya berlindung kepada Allah. Itu dia menyebut Innahu Rabbi itu karena suami siapa ini? Zulaikha ya? Iya, perempuan itu Zulaikha. Nah, perempuan itu kan mau menggoda dia. Betul, menggoda Yusuf. Nah, terus Nabi Yusuf tadi kan berkata, aku berlindung kepada Allah. Nah, aku berlindung kepada Allah.
Itu bukan berarti Tuhan, karena suami Zulaikha ini tadi karena udah berbuat baik kepada dia hanya membalas, membalas perbuatan baik suaminya. Ini dengan perempuan tidak tapi berzina pinter kepada istrinya. Baik, ini perempuan tapi pinter ini. Pernyataan Muhammad jadi dipertanyakan ini. Malah perempuan lebih ngerti dari laki-laki tentang agama. Baik. Jadi betul bahwa Yusuf berkata innahu Robbi. Kata Robbi itu ditujukan kepada suami si perempuan itu, betul? Betul, karena dia sudah berbuat baik, bukan berarti menuhankan. Baik. Artinya Yusuf menyebut suaminya Zulaikha itu sebagai Robnya, betul? Bukan Robbi, bukan Rob. Islam itu bahasa aslinya Rob loh itu, Robbi, betul nggak? Iya, memangnya Robbi, tapi kan itu harus dipahami juga bahasanya. Nah, sebelum kita terjemahkan, artinya Yusuf memanggil suaminya Zulaikha itu dengan panggilan Robbi, betul? Bukan. Kan dibantahnya Al-Quran. Bukan bantahan. Yuli, dengarkan baik-baik, tenang Yuli, tenang. Ya. Dia kan mengatakan innahu Robbi, betul? Betul. Oke, di situ kata-katanya Robbi nggak? Iya, kata-katanya Robbi, memang betul kata-katanya Robbi. Berarti Yusuf menyebut suaminya itu dengan kata-kata Robbi, betul? Iya, menyebut dengan kata-kata Robbi, tapi dalam artian yang berbeda. Robbi. Pertanyaan saya, berarti suaminya Zulaikha itu adalah Robnya Nabi Yusuf, betul? Bukan. Berarti benar. Kamu itu hanya melihat dari tafsir. Abang itu hanya melihat dari kata-kata itu saja, sedangkan dia sebelumnya sudah mengatakan. Bagaimana mungkin dia mengatakan suaminya adalah Robbi, tetapi bukan Robnya? Memang bukan, Abang. Sakit pala, Barbie. Kamu aja yang gitu, yang gimana ya, yang terlalu mengabuk. Yuli, dengarkan ya. Kak Yuli, coba kita diskusi akademis nih. Kamu jangan takut nanti dimaki, difitnah, atau begini. Orang Islam itu banyak yang gak ngerti Al-Quran. Justru ini menjadi ajang kesempatan untuk mendidik mereka, memberikan kepada mereka edukasi. Bahwa sekalipun suaminya Zulaikha itu disebut oleh Yusuf sebagai Robnya, bukan berarti suaminya Zulaikha itu adalah Allah. Saya tahu itu. Tapi kata-kata abang tapi disapa juga, tapi disebut juga sebagai Robnya, betul? Bukan, Abang. Terus kenapa dia bilang Robbi? Innahu Robbi. Bukan berarti karena dia ngomong kayak gitu karena perlakuan baik suaminya Zulaikha kepada dia, makanya dia membalas perbuatan itu dengan tidak berzina kepada istrinya. Betul. Karena dia berkata. Terus dia bilang Robbi itu kepada siapa? Allah. Innahu Robbi itu kata-kata untuk Tuhannya. Ngerti nggak Abang tuh? Innahu Robbi itu Bang. Tadi katanya kepada suaminya Zulaikha, sekarang kepada Allah. Abang itu terlalu gimana ya? Kata-kata Abang itu terlalu menelan mentah-mentah kata-kata. Oke, gini pelan-pelan ya, pelan-pelan. Saya coba biar teman-teman paham nih, gini. Yusuf berkata, innahu Robbi. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya Robku, betul? Jangan dipotong sampai ya tahu, jangan cuman innahu Robbinya aja. Kelanjutan yang harus dibaca. Oke, baik. Sesungguhnya Robku telah memperlakukan aku dengan baik, betul? Sesungguhnya. Ya, benar. Innahu Robbi. Innahu Robbi. Sesungguhnya Robku telah memperlakukan aku dengan baik. Siapa yang telah memperlakukan Yusuf dengan baik? Ya, suaminya Zulaikha tadi. Yang disebut sebagai Robnya, betul? Rob itu iya. Berarti suaminya Zulaikha Robnya Nabi Yusuf nggak di situ? Bukan, tuannya dalam artian yang Robnya, bahasa Arabnya Robnya, betul? Iya, bahasa Arabnya Rob. Oke, Robnya. Nah, kalau suaminya Zulaikha itu Robnya Nabi Yusuf, maka Allah juga Robnya Nabi Yusuf nggak? Maksudnya? Tadi kan suaminya Zulaikha sebagai Robnya Nabi Yusuf yang telah memperlakukan Yusuf dengan baik. Ya. Lalu Allah juga termasuk Robnya Nabi Yusuf nggak? Iya. Oke, berarti berapa Robnya Nabi Yusuf? Robnya Nabi Yusuf ya tetap satu. Bukan Nabi Isa yang seperti Abang bilang. Satu ditambah satu sama dengan satu. Tidak.
Bagaimana kita mau diskusi dengan jujur? Jadi kalau kita saling memahami Yuli, arti Rob adalah sesuatu yang kepadanya kita itu menaklukkan diri kita. Sesuatu yang kepadanya kita mengikuti. Sesuatu yang kepadanya kita menghamba. Sesuatu yang kepadanya kita melakukan apa yang dia mau. Itu pengertian Rob. Memang iya abang. Nah lalu yang menjadi pertanyaan begini. Ada tanda kutipnya. Bagaimana? Ada tanda kutipnya loh. Sebelum dia menyebutkan innahu Robbi, suami Zulaika itu dengan nama Rob, dia sudah mengatakan, aku berlindung kepada Allah. Terus? Ayo. Sebelum dia mengatakan innahu Robbi kepada suaminya Zulaika, dia sudah mengatakan terlebih dahulu, aku berlindung kepada Allah. Iya, terus masalahnya di mana? Ya masalahnya abang loh. Enggak sudah mengatakan gitu. Intinya Robnya Nabi Yusuf kan ada dua. Suaminya Zulaika dan Allah. Dia tetap beriman kepada Allah. Saya nggak tanya dia beriman kepada siapa. Allah, Robnya Nabi Yusuf. Suaminya Zulaika, Robnya Nabi Yusuf, betul. Dengar dulu bang. Dengar dulu. Abang tadi mengatakan Robbi itu kata abang menuhankan, menuruti, mengimami. Tadi kan abang bilang kayak gitu. Mana ini orangnya minum ya? Mana matinya? Mana dia pergi? Kok hilang? Saya tinggal kamar mandi sebentar, teman-teman. Malah hilang. Jadi mereka tidak mengerti pengertian daripada Rob itu, teman-teman. Yang diterjemahkan jadi Tuhan atau Tuhan itu. Sama seperti banyaknya orang Islam yang juga tidak mengerti apa definisi kurios itu. Dan orang Kristen pun banyak juga nggak ngerti sama. Begitu ya. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Zahid Ahmad. Zahid Ahmad. Ya silakan. Halo bang. Ya bang Muslim bang. Alhamdulillah Muslim bang. Ya silakan bang Zahid. Di Amerika bang ya? Kenapa memangnya? Ya enggak, saya sudah di Amerika bang. Betulan lagi pulang sih sebenarnya sekarang. Lagi pulang. Ya. Gimana bang? Jadi ya abang kan kalau saya lihat daripada semua diskusinya itu kan selalu mempermasalahkan kata Rob ya. Enggak mempermasalahkan bang. Saya tidak mempermasalahkan, saya memberikan pengertian. Oke, abang memberikan pengertian. Rob itu artinya berapa? Ada berapa bang? Bang, kita nggak bicara terjemahan bang. Oke, di sini saya mau lihatkan ya bang ya. Sebelum kita membicarakan terjemahan, oke silakan. Ini bukan terjemahan bang. Ini dari kamus Arab ya, kamus Arab bahasa Arab ya. Di sini dijelaskan, memang kata Rob itu pada mulanya sebenarnya adalah dua makna. Yang pertama adalah apa? Sayyid atau pemilik sesuatu. Sayyidu malikus syai'i. Kalau ada orang mengatakan Rabbul Bait, itu artinya adalah pemilik rumah. Di sini dijelaskan semuanya. Ada di dalam Mu'jam atau kamus bahasa Arab. Silakan teman-teman cari kamus bahasa Arab namanya Mu'jam. Di kamus Al-Ma'ani juga ada. Kemudian yang kedua apa? Ilah. Tetapi di sini kenapa diartikan sebagai ilah? Fokus Rob dulu bang. Jangan kemana-mana. Biar kita nggak melebar. Arti dari kata Rob ini kata Rob ini loh. Oke. Ini. Sudah? Ini saya mau lihatkan ya. Ini Rob. Jadi artinya memang ada dua. Oke. Pemilik atau tuan, yang kedua adalah Tuhan. Nah, konteksnya saya mau jelaskan kepada abang. Silakan. Kenapa di surat Yusuf itu mengatakan innahu Rabbi? Karena jelas Yusuf itu adalah budak daripada Raja Aziz. Raja Aziz itu adalah tuannya. Di dalam Quran surah Yusuf ayat 21 itu dijelaskan juga bahwa Yusuf itu dijual kepada suaminya Zulaikha. Makanya jelas bang. Jadi kalau
mengatakan Rob, ya Rob mereka. Rob itu, Robnya kenapa? Sebagai pemilik. Kan artinya memang pada awalnya adalah pemilik. Makanya ketika orang mengatakan Robbul pemilik harta. Robbul balik dulu bang kameranya bang. Kameranya dibalik dulu. Oke, silakan. Enggak, ini jelas ini. Kalau masalah kayak gini, ini kan yang permasalahannya di sini kan kita tidak bisa kemudian menyamakan dengan kurios. Saya punya bang. Tenang dulu, tenang. Udah selesai kita Rob dulu? Ya, sudah selesai dengan Rob. Baik, tapi jadi intinya saya boleh ngomong belum? Dari apakah saya boleh bicara? Oke, silahkan. Baik. Sebenarnya Anda setuju dengan saya bahwa kata Robbi di situ ditujukan kepada Al-Aziz atau suaminya Zulaika. Pemilik, betul. Kan pemilik. Baik. Tuannya. Dia seorang budak, Bang. Pada saat itu dia seorang budak. Kalau Abang tahu ceritanya Nabi Yusuf. Apakah saya boleh bicara? Apakah saya boleh bicara? Silakan. Enggak, ini serius. Ini biar kita itu tidak dibodoh-bodohi dengan sebuah kata. Karena itu bahasa. Dan makanya sudah selesai belum? Biar gantian saya. Silakan. Kalau gantian saya, biarkan saya bernarasi, oke? Oke, silakan. Baik. Jadi Anda setuju dengan saya bahwa kata Robbi di situ ditujukan kepada suaminya Zulaika. Kepada suami Zulaikha. Karena Rob itu artinya pemilik. Baik. Berarti suaminya Zulaika adalah Robnya Nabi Yusuf, betul? Robnya Nabi Yusuf bisa dikatakan seperti itu. Allah adalah Robnya Nabi Yusuf juga, betul? Rob Nabi Yusuf dalam arti lain. Berarti berapa Robnya Nabi Yusuf di situ? Bukan berarti Robnya dalam arti kalau mengatakan ini kalau muslim suruh tambah-tambahan ini gak ngerti nih kalau muslim. 1 ditambah 1 sama dengan 1. Coba ada berapa Robnya Nabi Yusuf kalau itu? Saya dengerin dulu. Kalau dia mengatakan Rob diartikan sebagai pemilik budak itu, maka jelas gak apa-apa. Silakan mau dikatakan. Pertanyaan saya bukan itu bang. Pertanyaan saya berapa di situ Robnya Nabi Yusuf? Oke, saya katakan ya, tapi jangan dipotong. Rob dalam arti pemilik sebagai budak. Robnya Nabi Yusuf ada berapa bang? Tetapi Rob pemilik sebagai Tuhan, pemilik dia, maka dia punya 1. Sulit. Tidak ada padanannya bang. Itu abang coba lihat. Allah biar kita enak. Bang, ini tidak punya persamaan. Inilah makanya kalau saya ngomong, kita jangan sama-sama berdua-dua ngomong. Nanti siapa yang mau didengar? Makanya bang, kan saya katakan tadi, ini yang berjelas ya, teman-teman semua yang ada di bawah. Rob itu memang punya 2 makna. Oke, sekarang saya tanya, berarti Robnya Nabi Yusuf berapa? Ya kalau ditanyakan kalau Rob bermakna sebagai pemilik, sebagai tuan dari budaknya Nabi Yusuf berapa? Tuan dari budaknya itu. Macet ditanya Robnya Nabi Yusuf berapa? Saya cuma mau pesankan begini bang, ketika kalian bertanya, ini, kamu kan orang menggunakan bahasa Rob. Ngomong. Punya 2 makna. Ya sudah, intinya Nabi Yusuf punya 2 Rob, betul? Tidak ada kata-kata God di situ. Bedakan antara God dan Muslim. Dengar bang, kita tidak pakai bahasa Inggris, kita tidak pakai bahasa Indonesia, kita kembali ke dalam bahasa Arabnya. Dari tadi saya menggunakan bahasa Indonesia, tapi selalu mencoba dipelesetkan. Karena abang selalu mencoba menggunakan kata Rob diartikan seakan-akan begini. Padahal saya nggak mengartikan. Nature bahasa itu punya berbeda-beda loh. Kata you dalam bahasa Inggris itu bisa berarti 2. Kamu atau kalian. Itu jangan disamakan. Rob dalam bahasa Arab punya arti 2 juga. Jadi jangan disamakan. Jadi jangan diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Nah, ini seriusan. Abang juga orang Amerika. Saya juga tinggal di Amerika, Bang, dari lama, Bang. Saya tahu you tetap kamu atau kalian. Kalian itu banyak. Oke, beda bang. Bahasa itu beda. You satu sama you banyak beda bang. Dalam idiomatic translation itu tidak diperbolehkan. Iya, makanya kita nggak usah pakai translation. Harus melihat konteksnya. Oke, jadi kita nggak usah pakai terjemahan. Oke, siap. Oke, kita melihat konteksnya. Di situ kan jelas konteksnya. Oke, gini saja. Nabi Yusuf itu adalah budak daripada Raja Aziz. Saya jelaskan kan, biar kamu. Saya sudah paham kok. Saya sudah paham. Kalau sudah paham ya udah. Oke. Berarti pertanyaan saya, Nabi Yusuf punya 2 Rob, betul? Iya, nggak apa-apa kalau saya katakan. Iya. Tapi sekali lagi garis bawahnya Robnya dia itu sebagai budak. Berarti dia musyrik nggak? Budaknya itu. Oke. Dia musyrik nggak ketika dia punya 2 Rob? Bang, makanya saya katakan tadi Rob itu punya 2 arti kan? Iya, yang saya tanyakan dia musyrik nggak ketika dia punya 2 Rob? Itu kan sistemnya pemilik. Di Amerika Selatan, di Amerika bagian selatan yang kemudian. Jadi bang, saya cuma ingin menyampaikan, Nabi kalian Yusuf punya 2 Rob, tapi dia tidak musyrik. Tidak musyrik. Iya, berarti dia menjadikan manusia sebagai Robnya nggak? Gini loh. Tenang. Berarti dia menjadikan manusia sebagai Robnya nggak? Dengerin dulu. Menteret. Iya.
Iya benar. Kata Rob itu memang dijelaskan di Al-Quran kan. Iya, ketika Nabi Yusuf menjadikan manusia sebagai Robnya, apakah dia musyrik? Tidak musyrik. Tidak musyrik. Ketika saya menjadikan Yesus sebagai Rob saya, apakah saya musyrik? Musyrik. Kenapa? Karena begini. Berat, saudara. Konsepnya dulu. Makanya kamu selesaikan. Saya mau selesaikan nggak ngomongnya. Silakan. Kalau kamu mau ilmiah silakan. Saya punya data. Saya sudah menunjukkan datanya. Memang artinya ada dua. Silakan. Nabi Yusuf itu kan memang budaknya Raja Aziz. Dan dikatakan dalam kamus bahasa Arab juga, itu kamus bahasa Arab, terjemah bahasa Arab juga loh, bahwa arti Rob itu adalah pemilik. Kenapa dia dikatakan budak? Tuan untuk pemiliknya, misalkan Robbul Mal, pemilik dari harta, Robbul Amal, pemilik dari pekerjaan, Robbul, ya seperti tadi kayak Nabi Yusuf di Al-Quran. Karena tuannya itu Raja Aziz itu memiliki dia sebagai budak dari situ. Tetapi Raja Aziz itu bukan Robbul Alamin. Robbul Alamin pemilik alam semesta. Di dalam Al-Quran dijelaskan Rob. Ya, sudah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil, Allah itu pemilik alam semesta. Boleh. Rabbul Alamin kan jelas pemilik alam semesta. Tetapi ada satu kata dalam bahasa Arab itu yang menjelaskan perbedaan kata Rabb dan lain semacam. Apa? Ilahun. Tidak boleh ilahun. Sebelum kita ke ilah dulu. Sebelum kita ke ilah ke Rabb. Iya makanya Allahu la ilaha illa. Sebelum kita ke ilah ke Rabb dulu. Makanya seperti itu kan. Lah, enggak. Abang kan selalu mencoba menggunakan kata Rabb. Sedangkan kata Rabb sudah dijelaskan tadi ada. Anda ini mainnya sudah jauh, Bang. Anda ini mainnya sudah sampai New York, tapi remnya nggak ada. Pakai rem. Pakai rem, Bang. Ada rem nggak? Rem. Rem. Saya contohkan kepada, saya jelaskan. Contohkan satu lagi. Saya contohkan kepada bahasa saya, Bang. Saya orang Madura, Bang. Ketika atau orang Jawa mungkin sama ya. Kata pangeran itu bagi orang Madura itu punya dua arti. Pangeran itu bisa arti seorang raja, tetapi dalam konteks lain pangeran itu bisa artinya Tuhan. Tak sobung pangeran, tadek pangeran, tidak ada Tuhan selain angin Allah bahasa Maduranya. Kecuali Allah. Itu sudah jelas konteksnya. Tapi ketika saya mengatakan, hei pangeran Diponegoro, itu jelas artinya adalah raja Diponegoro. Begitu. Jadi ada dua kata. Jadi makanya nature setiap bahasa itu beda. Kalau kamu ngerti, berarti kamu punya dua pangeran. Tidak, konteksnya beda. Paham nggak maksudnya? Kalau kamu nggak paham, berarti kamu perlu sekolah lagi. Iya. Itulah yang berusaha dijelaskan orang Kristen. Hanya saya katakan tadi, kalau punya dua makna seperti itu, jangan dicampur aduk. Karena jelas konteksnya di situ. Sudah. Kamu kalau ngomong sama orang-orang yang tidak paham bahasa Arab, oke silahkan, mereka bisa dibodoh-bodohi. Tapi sudah belum, Bang? Tidak menunjukkan kamusnya. Kamu bisa menunjukkan bodoh-bodohi apa lagi? Sudah. Iya, silahkan. Nanti kalau saya bicara dipotong lagi nggak? Enggak. Kan kita fokus pada Rob, kata-kata Rob. Ya sudah saya jelaskan menggunakan bahasa Arab. Jadi kata Rob itu diterjemahkan Tuhan di situ ya? Ada dua, Tuhan sama Tuhan mengerti asalnya itu. Itu dari Arab sudah. Oke, baik. Makanya ilah itu tidak ada pribadi itu saja. Theos itu bukan Kyrios. Theos itu beda dengan Kyrios, itu saja. Kalau kita kembalikan kepada Alkitab. Dan Kyrios dalam Greek to English itu dikatakan hanya punya tiga makna apa? Sir, Master, and Lord. Tidak ada kata God di situ. Itu sudah? Saya punya kamusnya itu. Itu sudah. Sudah? Iya. Masih mau ngomong lagi? Enggak ada. Itu doang. Saya menjelaskan itu doang. Sudah? Iya. Enggak, saya tidak mau bertengkar dengan. Katanya sudah. Tidak ada ini aja. Katanya tadi sudah. Gimana? Udah bisa gantian belum? Udah. Baik. Jadi kata Rob di situ diterjemahkan sebagai Tuhan. Tuhan. Oke. Muhammad itu tuannya orang Islam nggak? Oh, bukan. Apa? Karena budaknya orang Islam? Karena itu lebih kepada Tuhan untuk kepemilikan. Makanya tadi saya katakan. Pertanyaan saya, Muhammad itu tuannya orang Islam nggak? Tuhan tapi pakai Sayyid. Dia bukan pakai Rob. Karena kenapa? Maksudnya kepemilikan di sini dijelaskan dalam ini, kepemilikan yang itu sifatnya mutlak. Kenapa dia kemudian Nabi Yusuf menggunakan kata Rob di situ? Karena memang dia budaknya. Dulu sebelum dimerdekakan budak itu, Bang, dia itu bisa diapain apa saja budak itu, Bang. Sama kayak di Amerika ketika belum siapa namanya? Sebentar, biar nggak melebar kemana-mana. Yang saya tanyakan begini. Dia mau dibayar. Ini masalahnya dia ini ngomong terus nih nggak ada remnya. Nah, makanya ini coba, konteksnya kemana? Kenapa Anda kalau ngomong nggak ada remnya? Nah ini saya jelaskan. Biar baik, Anda beli rem dulu sana. Beli rem dulu di toko besi sana. Beli rem. Jadi tadi ngomong terus. Tapi intinya sudah kita dapati dari pengakuan dari dia. Bahwa Robnya Nabi Yusuf itu dua. Begitu. Dan kalau orang belajar itu pasti mengakui itu. Dan dia belum belajar lebih dalam untuk mengakui Muhammad Robnya umat Islam. Kalau dia belajar, dia akan seperti ini. Si Daman Al-Mantiki. Ya. Jadi saya cuma bilang, stop kau menjadikan Muhammad sebagai Robmu, sebagai Tuhan. Karena dia tidak pantas dijadikan sebagai Rob.
Tidak pantas dia dijadikan sebagai pemimpin junjungan, tidak pantas. Bagaimana mau kalau jadikan junjungan nanti Anda jadi tukang kencing? Ayo. Kita kasih naik lagi Yuli. Kenapa tadi turun Yuli? Saya tinggal sebentar, langsung kamu turun gimana? Kamu hilang kok. Saya tinggal sejenak tadi. Kan nggak ada permisi bang, harusnya permisi Ya dulu. takutnya nanti saya memotong pembicaraanmu, makanya saya tinggal sebentar. Selagi Anda berbicara kan saya bisa melakukan Nggak sesuatu. mau lah saya berbicara dengan dinding hitam. Baik. Jadi kamu mendengar tadi pengakuan seorang muslim yang sudah jauh-jauh sampai Mama Rika loh dia. Jauh banget sampai Mama Rika. Iya sih, Dia saya sudah sih mengakui. pendapat sama dia. Ini bang, saya kan orang Saya Islam. naikkan dia nggak lagi tahu kalau tahu. begitu. Saya naikkan dia Jadi lagi. saya mau bertanya sama abang ini. Sebentar, Boleh saya nggak naikkan dulu lagi dia Zaid si Zahid Ahmad. Udah Iya, putus saya dari kenapa New York tuh. diturunkan? Udah sampai New York Saya dia. bilang, Oke, ya, Zaid, kenapa saya tenang. diturunkan? Kamu mengakui bahwa kata Robbi itu ditujukan kepada suaminya Zulaika dan suaminya Memang Zulaika betul. adalah Robnya Nabi Memang Yusuf. betul. Allah adalah Karena dia Robnya budaknya, makanya Nabi saya- Yusuf. Berarti dua Robnya, betul? Iya, karena dia Oke, konteksnya. coba adalah tanggapan budaknya, Bang. dari Yuli, silakan. Dia Lagi, mengakui garis bahwa bawah. Robnya Nabi Yusuf ada dua, Budak. silakan. Rob itu Yuli. punya dua arti, Mbak. Memang Jangan benar. arti dulu, jangan arti dulu. Kalau di Yuli, kan kamu memang mengakui ini, nggak kita bahwa budak itu Yusuf kan punya dua dijual Rob? beli Memang kayak jual beli. Budak itu diperjualbelikan loh dulu loh. Ya, Yuli kamu mengakui bahwa Yusuf punya dua Rob? Ya, gimana? Dipermasalahkan dari bahasa. Iya benar, dua. Tapi dalam kata arti tuan sama Dua tuan. Rob, dua Rob. Iya kan? Tuan sama tuan. Iya. Dua arti memang. Kalau itu tuan Dua itu Rob. makanya Intinya ada nabi yang punya dua Rob, betul? jangan dimiliki, Tidak Bang. ada. Tidak ada. Satunya Tuhan. Satunya Tuhan, satunya Tuhan. Sulit, Kalau Tuhan ya satu. sulit. Kalau Tuhan ya Sulit, satu. sulit. Nah, Bang. Ini aku mau bertanya dulu ini. Nanti dulu masalah rob ini. Aku mau bertanya sama kamu ini. Kita coba mau mengatakan Mbak Yuli. Dia itu ingin memplesetkan bahasa kata roh padahal konteksnya Iya sudah tahu. Karena dia Memplesetkan. Yang memplesetkan itu adalah orang-orang Islam. Berarti rohnya ada dua. Bukan begitu maksudnya. Tadi kamu bilang dua loh. Kalau dia Tadi kamu bilang robnya Nabi Yusuf dua loh. Kalau arti tuannya satu ya. Iya, robnya berapa? Tuhannya tetap satu. Robnya berapa? Robnya? Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Robnya berapa? Robnya. Oke lah, dia nggak ada rimnya. Robnya Dia nggak ada rimnya. Dia ngomong terus nyotong. Oke, baik. Yuli, tadi Iya. kamu sudah mendengar pengakuan dari dia bahwa suaminya Zulaika itu adalah robnya Nabi Yusuf. Allah pun adalah robnya Nabi Yusuf. Satu rob tambah satu rob berarti berapa rob? Itu dua rob. Dua rob. Berarti kamu sudah mengakui bahwa Yusuf punya dua rob? Iya memang dua rob, satu Tuhan, satu tuannya. Iya, berarti punya dua rob. Terima kasih. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Saya mau bertanya boleh nggak? Silakan. Saya kan nggak ngerti ini bang tentang agama kalian kan. Cuman saya ini sering dengar juga debat-debat kayak gitu di YouTube kan, termasuk abang juga. Saya mau bertanya ini tentang Matius dan Lukas 48 yang 40 yang menyatakan perintah Yesus untuk menyembah Allah. Baca dulu. Jangan dipelintir. Silakan. Ini perintah Yesus untuk menyembah Allah Dibaca yang dulu dong. Dibaca yang dulu. terdapat dalam Matius ayat 4 ya. Baca dulu, silakan. Yaitu sembahlah Allah Tuhanmu dan hanya kepadanya engkau berbakti. Coba dibaca dulu. Jangan baca blogspotnya orang Islam. Coba baca ayatnya. Iya, ini saya nggak, makanya saya mau bertanya abang, Baik. karena saya kan nggak mengerti. Baik. Saya yang bacakan ya. Inilah makanya saya pengen orang Muslim itu betul-betul belajar. Jangan mengutip-ngutip dari blogspot begitu ya. Lukas berapa? Matius 4:10. Matius berapa? 4:10. Matius 4 ayat 10. Baik. Matius 4 ayat 10. Baik, ini perikopnya mengenai pencobaan di padang gurun ya. Kita sebelum ke ayat 10. Maaf ya teman-teman ya, saya itu nahan batuk teman-teman. 10 kita ke ayat 9 dulu ya. Ke ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, maksudnya iblis ya, berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepada kamu jika kamu sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Pertanyaan kamu adalah, Yesus di sini mengatakan
mengutip bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Di mana di situ Yesus nyuruh nyembah Allah? Sembahlah Allah, kata dia, Tuhanmu, dan hanya kepadanya sajalah kamu berbakti. Baik, makanya tadi saya pernah bilang, dulu saya pernah bilang begini, tolong Pak Prabowo, tolong seluruh orang Islam harus dikembalikan lagi ke SD untuk belajar baca. Baik, saya balikan dulu kamera saya. Ini ya, tolong kepada Menteri Pendidikan lah ya. Tolong kepada, nih saya balikin dulu kamera saya. Kepada Menteri Pendidikan, saya mohon kembalikan lagi seluruh umat Islam ke SD supaya bisa belajar membaca huruf Latin. Baik, saya kasih tulisan dulu kepada Anda. Sulit benar ini teman-teman. Enggak bang, kan dari konteks perintah yang udah abang bacain tadi kan, dalam arti Yesus kan menghadapi 3 percobaan dari iblis kan? Betul, sebentar. Tapi di situ tidak pernah Yesus menyuruh nyembah Allah. Karena nggak ada kata Allah di situ. Makanya tadi saya bilang, Menteri Pendidikan, tolong kembalikan lagi seluruh umat Islam ke SD. Baik, saya balikan kamera saya. Yuli, apakah Anda bisa membaca huruf Latin? Bisa. Oke, ini huruf apa? Saya mengeja ya. Tenang. Ini huruf apa? A. Ini huruf apa? L. Ini? L. Ini? A. H. Oke, dibaca? Allah. Makanya saya bilang, ini bagaimana kamu baca Allah? Ini Allah bukan Allah. Beda abang. Dari mana ini? Ini huruf A atau huruf O? Iya, itu kan bahasa Latinnya Allahmu, Allahmu. Iya, Allah. Kenapa Anda katakan Allah? Itu kan ada H, Allah. Allah bukan Allah ya Tuhan. Ini huruf Latin. A, L, A, H. Dibaca Allah. Sejak kapan Allah dibaca Allah? Iya, Allahmu. Allahmu itu kan perbedaan pembacaan itu beda-beda abang. Kak Yuli, kalau Allah itu hurufnya bukan A, tapi huruf alif. Makanya kalau di atas kubah masjid, itu tidak pernah ada huruf Latin. A, L, L, A, H, nggak pernah ada. Coba, ada nggak kubah masjid yang hurufnya A Latin, L? Ya, nggak ada lah. Nggak ada, makanya itu bacanya bukan Allah. Allah, kalau hurufnya alif, lam, ha. Dibaca Allah, betul. Tapi yang di situ huruf hijaiyah atau huruf Latin? Tapi itu iya, huruf Latin ini kan sembahlah Allahmu. Iya, Tuhanmu. Allah tulisannya. Ya, itu sama artinya, Bang. Enggak sama, tidak sama. Allah, A L L A H. Baik, saya tunjukkan ayat lain kalau dia mau bilang sama. Baik, sebentar. Bagaimana Tuhan akan membinasakan para Allah? Baik. Menghukum. Tuhan itu akan menghukum para Allah. Benar ya? Saya tunjukkan. Tapi harus konsisten ya. Tuhan mengatakan Tuhan akan membinasakan Allah ya. Tuhan akan menghukum para Allah di Mesir. Gimana? Siapa emang Tuhan yang menghukumnya? Yesus? Iya. Saya tunjukkan dulu, sabar. Kita kan berbicara mengenai kata Allah. Jadi kita jangan kemana-mana dulu. Kata abang dengerin dulu. Tenang dong. Kan abang mengatakan Tuhan akan membinasakan para Allah. Iya, Tuhan akan menjatuhkan hukuman kepada para Allah di Mesir. Gimana? Ya, itu siapa Tuhannya? Baik, sebentar ya. Aku mau tanya itu Tuhannya siapa? Yang mau membinasakan. Saya tunjukkan dulu ayatnya. Sabar ya. Sabar, kita kutip ayatnya. Ayat berapa itu Bang? Aku mau cari juga, karena aku nggak ngerti soalnya. Aku nggak mau. Sabar ya, sabar. Bang Zahid, itu buka on cam Bang. Oh dia naik, dari mana dia bisa naik ke sini? Ini kenapa? Tahu, ya biarin aja lah Bang, jadi rame kita. Sabar ya. Aldi paling anti Barges, Muhammad buta huruf umatnya tolol. Ngomong itu yang benar Bang.
Kok diturunin Bang Zahidnya? Enggak, itu memang anu itu agak-agak nge-lag dia. Sabar ya. Ngomong Muhammad tolol. Lu masih lemot begini nih. patung kok disembah. Meleh. Patung gak punya nyawa, gak bisa ngidupin orang. Nih, saya balikin kamera saya ya. Mengenai para Allah di sini. Baik. Iya, itu ayat berapa itu? Aku mau lihat juga ini di HP ku yang satunya. Kenapa saya Ayat apa itu? tidak ada ya? Soalnya susah kalau lihat di kamera ini cuma sedikit. Ya, coba buka Yesaya 36 ayat 19. 36 ayat. Sudah ketemu? Deh. Ayat Yesaya 36 ayat 19 ya? Sudah ketemu belum? Yang mana ini? Udah. Yang dimanakah para Allah negeri Ahmad sekarang dan para Allah. Para Allah. Coba baca yang benar. Maunya dibaca Allah apa Allah? Sekarang maunya dibaca. Ya kan tergantung abang maunya dibaca gimana. Bukan, tadi kan di situ katanya Allah, betul. Ya persepsi kita beda. Abang maunya dibaca Allah apa Allah? Oh sekarang jadi maunya gimana? Ya abang mau dibaca gimana? Ya aku ngikutin kamu lah. Oke, coba dibaca. Di manakah para Allah negeri Hamad dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Oke. Nah, di manakah para itu? Allah? Tadi ALLAH dibaca apa? Allah. Tadi Allah, sekarang Allah. Kan tadi abang, ingat dah abang tadi bilangin untuk Menteri Pendidikan suruh-suruh orang Islam itu buat. Oke, baik. Kalau sekarang sudah Allah, kembali ke Matius 4 tadi, pasal ayat 10. Enggak, aku mau ini. Tadi itu abang kesini tadi kan mengatakan Tuhan akan membinasakan para Allah. Betul. Itu siapa Tuhannya? Yod-He-Wav-He, YHWH itu. Yehova. Iya, siapa itu? Yehova. Yesus. Yehova itu adalah yang disebut itu sebagai Bapa yang di surga. Ada dua berarti Tuhannya. Kenapa masalah kalau robnya ada dua? Nabi Yusuf aja robnya ada dua kok masalah? Makanya bang, kan abang tadi ngomong Tuhan akan membinasakan para Allah. Robnya Nabi Yusuf aja ada dua kok masalah sih? Sementara rob kami ada dua kok masalah gitu loh. Saya heran dengan kalian. Enggak loh bang, kayak gini loh. Tuhannya siapa namanya? Bapak yang di sorga itu ya. Makanya kita itu kalau dengar terjemahan, akhirnya kita jadi seperti ini. Enggak bang, karena bukan begini bang. Makanya bang, kita itu kan lihat itu juga harus ada maknanya juga. Iya, makanya saya sedang mengajarkan itu kepada kalian. Dalam maksud apa artian pengajaran itu? Sedangkan kami juga supaya kalian jangan lagi mengatakan mengapa kau tuhankan manusia sementara kamu menuhankan manusia. Ya memang benar mengapa engkau tuhankan manusia, sedangkan Yesus juga berkata sembahlah Allahmu. Nah kembali ke Allah lagi kan. Ini kalau mereka ada modus dia pakai Allah ini. Sementara kalau Tuhan akan menghukum para Allah, tiba-tiba para Allah. Memang mereka ini luar biasa teman-teman. Dengar dulu ya ini. Kita bicara secara logika ini ya. Oke, kalau kita mau benar-benar bicara secara logika, ada nggak kata Tuhan di dalam Al-Quran dan di dalam Bible bahasa aslinya? Dalam bahasa apa? Di dalam bahasa asli Al-Quran ada nggak huruf T-U-H-A-N? Tuhan ada nggak? Tidak ada. Di dalam Bible bahasa aslinya ada nggak huruf T-U-H-A-N? Tuhan ada nggak? Nggak tahu. Masa Anda tidak tahu gimana? Apakah Bible aslinya berbahasa Indonesia? Enggak ya. Tidak. Berarti ada nggak di situ huruf T-U-H-A-N? Tidak. Ya tidak ada. Makanya kalau kita benar-benar mau meneliti secara mendalam, kita harus tahu huruf T-U-H-A-N itu bahasa aslinya apa. Ternyata bahasa aslinya di situ yang dirujuk kepada Yesus adalah kurios.
Sementara ada juga huruf TUHAN, huruf besar semua. Yang bahasa aslinya itu YHWH. Jadi ketika Anda bertanya kepada saya, Tuhan maksud Anda yang mana? Yang bahasa aslinya yang mana? Mana tadi Mas? Iya saya. Yang mana? Lah kan Tuhan tadi kan abang Tuhan sendiri lagi, loh. Tuhan lagi. Kan abang sendiri lo yang ngomong tadi. Enggak ngaku, masih banyak ini saksinya ini sampai 11.000 orang. Yang mana? Yang mana? Yang abang ngomong Tuhan akan membinasakan para Allah itu. Ya, Tuhan di situ huruf besar semua itu. YHWH itu. Abang sendiri yang ngomong Tuhan itu. Iya, itu diterjemahkan di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Jadi Tuhan huruf besar semua. Iya. Makanya begini loh, saya itu cuma mau bilang begini, kata Tuhan itu. Kepada Tuhan Tuhan yang mampu menyelamatkan Yerusalem dari serangan Asyur dunia. Iya saat itu. Jadi kita kalau sama-sama mengerti, intinya itu begini. Bapak di surga itu statusnya itu Rob, pemilik, Tuan. Yesus juga statusnya pemilik atau Tuan, pemimpin. Jadi bagaimana kita menjadikan Bapak di surga sebagai Tuan kita, sebagai pemilik kita, sebagai pemimpin kita? Caranya harus menjadikan Yesus sebagai Tuan, sebagai pemilik, sebagai Rob, sebagai Kurios. Sama seperti orang Islam. Bagaimana cara menjadikan Allah sebagai Rob kalian? Caranya bagaimana? Harus dengan menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian. Bagaimana mungkin kalian mengikuti patuh tunduk sama Allah tanpa mengikuti patuh tunduk sama Muhammad? Mengikuti atau patuh tunduk kepada Muhammad kan memang ada ajarannya Bang. Iya, seperti itu artinya juga menjadikan Muhammad sebagai Tuan, sebagai Rob. Iya, karena mengikuti ajaran sunnah Rasulnya tadi. Iya, nah kalau kita sudah saling mengerti, kenapa kamu bilang kepada saya jangan kau tuhankan manusia, sementara kau juga menuhankan manusia? Saya tidak menuhankan manusia. Balik Bang. lagi ke situ, aduh. Emang menuhankan itu apa sih? Manusia. Yuli, emang menuhankan itu apa sih? Menuhankan itu gimana ya mengatakannya ya? Bingung kan? Gak tahu menuhankan kan? Gak tahu dia. Menomorsatukan kan? Menomorsatukan. Terus? Iya, menjunjung mulia. Menjunjung mulia. Terus? Kalau menuhankan manusia. Oke, tenang. Menomorsatukan, menjunjung, memuliakan, betul? Mengikutinya, menjadikannya yang terutama, betul? Iya. Oke, sekarang saya tanya. Sebagai muslim yang sejati, Anda harus menomorsatukan Muhammad nggak? Daripada nyawa Anda, daripada anak Anda, daripada harta Anda, daripada pekerjaan Anda, betul nggak? Ya enggak lah. Karena saya menyembah Allah, bukan menyembah Muhammad. Bukan itu yang saya tanya. Anda menomorsatukan Muhammad nggak? Lebih daripada keluarga, lebih daripada harta, lebih daripada istri, nyawa, suami, bahkan lebih daripada hartamu, nyawamu sendiri, betul? Tidak kalau saya. Saya kutip satu ayat dalam Al-Quran. Itu kan iya, makanya Anda bukan muslim berarti. Karena Anda belum mempertuhan Muhammad. Nih, saya kasih tunjuk. Saya tidak mempertuhan. Bang, saya memang tidak mempertuhankan Muhammad. Balik lagi. Muhammad itu nabi saya, bukan Tuhan saya, bukan Allah saya. Muter lagi. Seperti Yesus yang mengatakan dirinya Allah, dirinya Tuhan. Sedangkan dia ada di sana itu. Yuli, tadi kan kamu sudah saya tanya, apa sih menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Artinya menomorsatukan dia, mengutamakan dia, menjunjung tinggi dia, memuliakan dia. Itu semua dilakukan umat muslim kepada Muhammad. Itu mengikuti ajaran dan sunnahnya, bukan itulah mempertuhan itu kayak gitu maksudnya. Memang mempertuhan itu apa kalau bukan itu? Enggak. Oke, kamu mempermasalahkan nabi saya, Tuhan saya. Tapi kalau tenang. Kalau emang mempertuhan itu apa kalau bukan itu definisi mempertuhan? Tenang. Sabar, tenang. Memang mempertuhan itu apa sih, Kak Yuli? Enggak.
jawab satu pertanyaan terakhir saya. Bukan itu, sebentar, biar kita nggak debat kusir. Memang mempertuhan itu apa? Udah kena dia, udah lari. Memang mempertuhan itu apa? Selain yang demikian itu, apa maksud mempertuhan? Maksudnya nggak dengar tadi. Oke, apa makna mempertuhan selain daripada yang sudah kita sebutkan tadi? Ini abang menyebut mempermakna Tuhan ini, mempertuhankan ini tadi, kutipannya buat Allah apa Muhammad? Mempertuhan, definisi mempertuhan itu apa? Mempertuhankan, kalau saya menuhankan Allah ya, bukan menuhankan Muhammad. Enggak menuhankan siapa, saya nggak tanya mempertuhankan Udin, mempertuhankan buku, mempertuhankan yang saya tanya apa definisinya? Yang mempertuhankannya tadi, yang kata abang tadi. Menjadikan dia sebagai yang terutama. Iya, itu Allah. Ya belajar dulu lah, belajar dulu. Sakit nanti kepala saya ngomong terus. Padahal lagu itu sudah jelas loh. Mengapa kau tuhankan manusia? Mengapa kau tuhankan benda? Mempertuhan itu apa Muslim? Kamu tahu nggak apa mempertuhan itu? Berat. Abe Roy. Ini yang kemarin ya. Hampir jam 12 malam ya teman-teman ya. Bahasan kita ini lagi. Mempertuhan lagi. Masalahnya tiap hari orang Islam yang berobat penyakitnya sama. Mempertuhan lagi. Gimana Bang? Bang. Ya. Saya ini tiap hari kedatangan pasien orang Islam yang punya penyakit sama. Penyakitnya itu adalah orang Islam tidak mengerti sebuah definisi kata. Kata apa? Kata mempertuhan. Lu tahu ini nggak Bang? Rukun iman. Kalau dalam Islam nih Bang, ini saya terangin ya Bang. Dia nggak tahu lagi definisi mempertuhan. Bang, Tuhan mempertuhan itu apa sih definisinya? Mempertuhan itu, oke. 1, mentaati. Terus? 2, patuh atau tunduk. Terus? 3, mengerjakan perintahnya. Apalagi? Itu salah satunya sih Bang. Oke, 3 ini ya? Ya. Oke, Anda patuh nggak sama Muhammad? Patuh. Oke, Anda taat nggak kepada Muhammad? Enggak. Bang, di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Gini Bang. Bahkan ada perintah atiullah wa atiur Rasul. Tapi nggak taat sama Rasul. Berat. Jadi Anda tidak taat sama Muhammad? Saya taat pada Allah Bang. Bukan sama Muhammad nggak taat? Saya mengerjakan perintahnya, perintah Allah. Pertanyaan saya, Anda taat gak sama Muhammad? Gini Bang. Saya gini Bang. Makanya Bang, mau diputar gimana pun, jatuhnya itu tetap Anda itu mempertuhan Allah dengan cara mempertuhan Muhammad. Itu salah Bang, salah Bang, salah. Kok salah? Mempertuhan apa tadi? Patuh, taat, menjalankan perintahnya. Bagaimana cara Anda patuh sama Allah? Ya patuhnya sama Muhammad. Bagaimana cara Anda taat sama Allah? Ya taatnya sama Muhammad. Bagaimana cara Anda mengikuti perintah Allah? Ya mengikuti perintahnya Muhammad. Nah, itu baru benar Bang, itu baru benar. Makanya cara mempertuhan Allah adalah dengan mempertuhan Muhammad. Itu salah Bang, itu salah Bang. Oke gini, sama kayak yang tadi pusing. Rob Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ada 2 kan? Bang, gini aja dah. Gini, kita sepakat dulu aja lah. Dalam keadaan seperti apakah sehingga seseorang itu disebut mempertuhan? Apa? Ketika seseorang menaklukkan diri, menyerahkan ketundukan dan kepatuhannya secara mutlak, betul nggak? Iya betul. Ketika seorang patuh tunduk mutlak kepada iblis, maka dia mempertuhan iblis, betul? Iya. Ketika orang patuh tunduk mutlak kepada Allah, berarti dia mempertuhan Allah, betul? Betul. Ketika seorang patuh tunduk mutlak kepada manusia, berarti dia mempertuhankan manusia, itu betul? Betul. Muslim patuh tunduk mutlak nggak sama Muhammad? Astaga. Gini. Bukan patuh berarti kita. Gini. Bang, sebenarnya gini loh, banyak orang tidak tahu mempertuhan itu apa.
Orang itu sering salah paham. Mempertuhan itu menganggap dia sang pencipta. Itulah yang orang-orang tolol pahami. Contoh, Anda mempertuhankan uang. Anda mempertuhankan hawa nafsu. Bukan artinya Anda anggap uang itu pencipta langit dan bumi. Bukan artinya Anda anggap hawa nafsu itu pencipta langit dan bumi. Bukan. Nah, banyak orang salah paham. Mempertuhan Bapa di sorga artinya menganggap Bapa di sorga pencipta langit dan bumi. Itu tolol. Mempertuhan Bapa di sorga artinya menyerahkan ketaklukan kepada Dia. Itu artinya mempertuhan Bapa di sorga, menjadikannya Tuhan. Bukan menjadikannya pencipta langit dan bumi. Seolah-olah dia kemarin bukan pencipta langit dan bumi. Banyak orang agama itu, mohon maaf aja bang, mau yang Islam, mau yang Kristen, banyak yang gak ngerti. Cuman ikut-ikutan doang. Di sini saya mendidik supaya paham. Menjadikan Bapa di sorga sebagai Tuhan artinya membuat diri kita takluk kepada Dia. Ketika kita takluk kepada Dia, berarti Bapa di sorga itu Tuhan bagi kita. Bagaimana cara menaklukkan diri, mempertuhan kepada Bapa di sorga? Caranya harus menaklukkan diri juga kepada Yesus. Caranya harus mematuhi Yesus juga. Bagaimana cara mematuhi Yesus? Harus mematuhi Roh Kudus. Ketika Roh Kudus datang hinggap di hati seseorang, orang itu menaklukkan diri kepada Roh Kudus itu artinya dia lagi menuhankan Bapa di sorga. Makanya baik Roh Kudus, baik Yesus, baik Bapa di sorga itu 3 tetapi 1. Jadi ketika kami menaklukkan diri mempertuhan Bapa di sorga, harus mempertuhan Yesus. Gak bisa mempertuhan Bapa di sorga tapi gak mematuhi firman-Nya, gak tahluk tunduk sama firman-Nya. Kalian tuh juga sama, cuman kalian belum waras. Gini bang. Kalau misalnya nih bang, gua ambil rokok bang, Rokoknya ada 3 macam tuh bang, cengkeh, tembakau, sama kertas. Oke, dengar dulu bang. Dengar dulu ya. Udah tidur dulu di bawah sana bang, tidur dulu di bawah sana, tidur. Tapi ini saya nggak mau hanya mengatakan itu kepada orang-orang Islam saja. Orang Kristen banyak nggak tahu mempertuhan. Kau jujur aja. Mempertuhan itu artinya menganggap Dia pencipta langit dan bumi. Jadi cobalah kalau kalian itu memahami sesuatu itu, pengertiannya dulu supaya Anda paham. Gitu ya. Yo, silakan. Adakah Muslim lagi nih? Kita kasih naik, ada Iki. Silakan Iki. Bentar. Nyalakan kamera Anda. Sudah pagi ya, sudah jam 12 lewat. Karena kita mulai tadi jam 9 malam. Kita mulainya 9 malam, jadi kita berakhirnya juga agak sedikit lama. Iki Muslim? Iki? Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Bentar. Oke, baik ya, kita kasih terima kasih. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti, karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis
doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz, bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, napasnya terengah-engah begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terang berkata, nanti undang Ustadz Juma, ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya, lari kok. Jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras. Semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.
Terus harus dari nadi kawan kita. Tidak tahu sama seperti itu. Saya harus balik ke atas, saya mau ketawa tapi kali ini. Oh, betul, pukul teori gitu. Terus harus dari nadi kawan kita. Tidak tahu sama seperti itu. Saya harus balik ke atas, saya mau ketawa tapi kali ini. Oh, betul, pukul teori gitu.